Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat TV BDK kita, berjumpa lagi dengan kami di podcast BDK kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami hadir kembali menyapa sobat-sobat semuanya untuk merespon atas banyaknya pertanyaan yang kemarin terangkum di dalam webinar tanggal 15 Januari. Total tercatat ada lebih dari 200 pertanyaan yang sebagian sudah direspon pada saat webinar tersebut. Masih bersama saya, Ida Fitri Dianingrum, dan hari ini telah hadir bersama kita Ibu Widya Iswara, Ibu Hajah Nikmatul Afiah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Mbak Ida. Iya, ini melanjutkan materi yang kemarin Bu mengenai SKP dalam aplikasi e-kinerja BKN mengenai RHK ini Bu. Izin saya membuka daftar pertanyaan ya Bu ya. Oke, silakan Mbak Ida. Iya, ini ada pertanyaan dari sobat kita. Bu, saya PNS DPK. Bagaimana kalau RHK atasan kurang sesuai diintervensi dengan RHK yang akan dibuat? Langsung saja ya Bu, kita respon ya Bu pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Sobat-sobat semua, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali ya. Ini ide dari teman-teman semua dan juga dari tim IT dari Balai Diklat Keagamaan Semarang bahwa antusias Bapak Ibu terkait kelanjutan dari webinar kemarin. Banyak pertanyaan yang mungkin menjadi beban saya ya sebagai narasumber yang mungkin belum terakomodir untuk kami jawab. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa menyapa sobat-sobat semuanya untuk kembali berdiskusi ya, sharing ilmu terkait dengan penyusunan SKP pada e-kinerja BKN. Banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan rencana hasil kerja ya Bapak Ibu ya. Mungkin kendala-kendala yang tentunya itu dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya pada saat menyusun SKP pada e-kinerja BKN. Baik Mbak Ida, untuk merespon pertanyaan yang pertama tadi ya. Iya. Jadi ada PNS DPK ya Bapak Ibu ya. Jika RHK atasan kurang sesuai untuk diintervensi, bagaimana solusinya kira-kira seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu kan banyak ya beberapa PNS itu DPK. Nah, DPK-nya itu masih di Kemenak atau di Dignas, ataupun mungkin dia memiliki akunnya itu sudah akun Kemenak, atau mungkin ada beberapa dari kita itu yang akunnya itu ikut masih akun di Dignas seperti itu ya. Ya, nah maka nanti akan disesuaikan kembali dengan pejabat penilainya. Nah, begitu. Karena apa? RHK yang akan diintervensi itu tentu harus sesuai dengan RHK atasannya, begitu. Nah, jika tidak, nah maka nggak akan bisa mengintervensi RHK siapa-siapa. Biasanya kosong sih di situ. Iya. Betul, seperti itu. Nah, pertanyaannya jika pimpinan atau pejabat penilainya sudah sesuai, tetapi kok RHK-nya nggak ada yang nyantol ya, misalkan gitu. Nah, itu kan kendala juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Memang awal yang pertama kita lakukan itu harus istilah Jawanya itu metani gitu ya. Jadi harus memetakan dulu ya Bu. Betul, harus benar-benar kita teliti RHK per RHK kira-kira dari kinerja kita itu yang mana sih yang bisa kita cantolkan sesuai dengan jabatan fungsional kita tentunya ya, jika teman-teman yang dari CF ya. Mungkin yang dari Japel juga sama seperti itu ya. Sesuai dengan jabatan kita terlebih dahulu. Baru berikutnya nanti akan tugas-tugas yang merupakan penugasan direktif ya. Penugasan direktif dari pimpinan yang itu bisa juga kita cantolkan ke RHK atasan kita. Nah, maka ketika Bu, kita kayaknya sudah milah-milih gitu ya. Kayaknya kok nggak ada ya. Kalau nggak ada sama sekali kayaknya nggak mungkin sih. Mungkin ada 1-2 yang itu bisa kita uraikan. 1 RHK pimpinan
bisa kita uraikan tuh lebih dari satu RHK kita. Betul, Tuh, betul. ya. Jadi satu RHK pimpinan mungkin ketika kita Bisa breakdown ke RHK dipecah-pecah. kita, betul itu bisa menjadi 2 atau 3 RHK bisa. Atau mungkin satu RHK pimpinan itu jadi satu juga RHK kita. Nah, jika tidak sesuai, sulit nyari cantolannya, solusi terakhirnya maka pimpinan itu harus menambahkan satu RHK lagi ya, Mhm. yang merupakan ya mungkin redaksinya bisa saja nanti prosentase penugasan atau direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan, bisa seperti itu. Nah, nanti indikatornya bagaimana? Ya, disesuaikan saja. Ya, sama masih tetap berbunyi penugasan atau direktif pimpinan seperti itu. Nah, dengan adanya apa namanya cantolan itu atau rumah itu, maka itu akan bisa mengakomodir tugas-tugas dari pegawai yang kira-kira memang sulit banget untuk dicarikan Dicari, iya. cantolannya, begitu. Kira-kira begitu, Mbak Ida. Iya, Bu. Ini kan memang membutuhkan sense yang kuat ya, Bu, ya, dan jeli untuk melihat Betul betul, tugas-tugas kita ya. itu sebetulnya sedang membantu RHK pimpinan yang mana, seperti itu ya. Ya, Nah, ya. di dalam hal ini juga tidak kalah penting bagi seorang pimpinan atau kepala madrasah itu ketika menyusun RHK-nya sendiri, itu juga memiliki redaksi yang mudah untuk diintervensi. Maksud kami kalau misalnya kata-kata yang tercantum di situ itu, masih sangat abstrak, tentu Mhm. teman-teman guru ini ingin mengintervensi juga kesulitan. Ini terkait dengan hal tersebut ada yang bertanya nih, Bu, ya. Redaksi indikator RHK sebagai kamat yang baik yang nantinya bisa diintervensi oleh guru tuh bagaimana, Bu, standar yang baiknya? Oke. Bagus ya pertanyaannya ya. Heeh. Jadi, kalau untuk kepala madrasah selaku pimpinan unit kerja, nah maka tidak perlu pusing buat mikir redaksinya bagaimana atau menarasikan itu ke dalam, SKP-nya ya di RHK-nya. Kenapa demikian? Karena, yang namanya RHK dari pimpinan itu sudah given di Perkin ya. Oh, baik. Pada perjanjian kinerja itu sudah ada yang namanya sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya. Nah, Mmm, maka sasaran kegiatan yang ada di Perkin itu nanti masuk ke SKP-nya pimpinan itu sebagai RHK-nya. mhm. Nah, setelah RHK dimasukkan, tentu Bapak Ibu mungkin menjawab pertanyaan yang lain juga ya. Jika pimpinan nanti akan memilih, ada pilihan antara organisasi dan individu, Baik. begitu. Mhm. Nah, jika sebagai pimpinan harus mengkliknya yang organisasi. Kenapa demikian? Supaya Organisasi. RHK-nya nanti bisa di-breakdown ya, Mhm. oleh bawahan-bawahannya, demikian. Nah, apa namanya, selain itu sebagai pimpinan nanti ketika sudah masuk RHK-nya, berikutnya indikatornya kemana? Nanti kan juga sama dengan proses kita sebagai bawahannya mungkin ya, dalam menyusun SKP ada, apa namanya, di situ, perintah untuk mengisikan tambah indikator. Nah, maka Oke. indikator yang ada di dalam perjanjian kinerja itu baru satu-satu. Nah, kita masukkan, ya nanti itulah yang akan diintervensi oleh bawahan-bawahannya. Jadi, indikator-indikator dari Perkinnya pimpinan itu nanti yang akan apa namanya, intervensi oleh bawahan. Baik ini kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, baik itu kepala madrasah, kan masing-masing mereka itu sebagai pimpinan unit kerja yang mana RHK beliau itu nanti yang akan diintervensi oleh bawahannya. Begitu Mbak Ida. Iya, iya, betul sekali ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan, di dalam sistem SKP itu, selaku bawahan kita mengintervensi indikatornya, bukan sasaran kinerjanya ya Bu, dari Perkin pimpinan ya, Ya, dari indikator sasaran tersebut. kegiatannya Sasaran ya. Betul, kegiatannya. betul. Iya, ini Bu, kaitannya dengan RHK pimpinan dan atasan, ini ada yang bertanya juga, bagaimana cara mengetahui RHK bawahan sudah diintervensi oleh atasan dan juga sebaliknya? Seperti itu, Bu. Oke. Apakah di sistem e-kinerja itu ada
notice untuk kita ini Mhm. sudah diintervensi atau belum, seperti itu. Oke. Mungkin lebih tepatnya itu, bukan diintervensi oleh atasan ya, tetapi justru RH-nya atasan itu yang akan diintervensi oleh Mhm. bawahannya. Karena kan kalau kita kembali melihat format SKP Excel, itu kan pasti di kolom sebelah kiri Bapak Ibu yang merupakan yang mengambil format SKP JA/JF ya, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa JA itu adalah jabatan administrasi ya, yang terdiri dari administrator itu setingkat eselon 3, kemudian jabatan pengawas itu setara eselon 4, kemudian jabatan pelaksana ya, teman-teman yang di pengelola keuangan, kemudian di pengelola kepegawaian dan sebagainya gitu ya. Yang satu lagi adalah JF, JF itu jabatan fungsional. Fungsional. Ya, fungsional terbagi dua, fungsional keahlian dan fungsional keterampilan gitu ya. Nah, maka ketika kita sudah menetapkan ya format SKP kita ya sebagai JA/JF ya mengikuti jabatan tersebut, maka nanti di kolom yang paling kiri setelah nomor itu pasti ada yang namanya kinerja atasan yang diintervensi. Mhm. Berarti kita sebagai bawahan itu mengintervensi ya. Mengintervensi itu artinya kan kita mengeksekusi ya, kita menjalankan apa yang menjadi RH-nya pimpinan. Itu. Baru setelah itu nanti RH kita gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan bukan apa namanya Atasan betul, mengintervensi bukan bawahan, iya, terbalik seperti itu. seperti itu ya. Ya, jadi kita bawahan yang mengintervensi dari RH-nya atasan. Terus bagaimana supaya tahu? Nah, di kinerja ini ya sebetulnya kalau kita masih manual ya memakai matriks peran hasil, nah kemudian di sana itu sebelum tersusun matriks peran hasil tentu ada dialog kinerja terlebih dahulu. Nah, di kinerja dari BKN ini Bapak Ibu, di aplikasi kinerja ini lebih mudah lagi disediakan di situ ada matriks peran hasil. Iya. Nah, ketika kita membuka itu, maka nanti akan kelihatan mana ya indikator-indikator kinerja dari atasan kita yang sudah diintervensi oleh bawahannya. Jika sudah ada yang mengintervensi, pasti di situ di bawahnya nanti ada isinya. Iya, ada kotak-kotak itu ya Betul. Bu Oh, ya, ini per nama pegawai iya dia betul Mbak Ida ngintervensi ya. Nah, apa. nanti misalkan indikator kinerja yang pertama, ternyata di situ muncul namanya di bawahnya ya, ada nama mungkin dari Kasubag Tata Usahanya atau kalau di madrasah KTU. Oh, ternyata selain KTU ada lagi di bawahnya ngintervensi. Oh, ternyata guru juga ngintervensi indikator Iya. yang satu itu begitu. Gitu Mbak Ida. Iya. Dan ini ya Bu ya, ketika, atasan itu ingin meng-approve atau membuat persetujuan, harus dilihat juga apakah MPH itu sudah selesai mem-breakdown apa yang menjadi indikator kinerja atasan kita. Betul. Ya. Ya, memang sistemnya seperti itu ya Bapak Ibu, kita pelan-pelan ini mengenali SKP, kinerja seperti apa. Ini tadi, menarik juga mengenai dialog kinerja, mungkin kita akan bisa membahas di, podcast yang lain. Kita coba selesaikan ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar. Agak berbeda Bu, ini masih ada kaitannya dengan RHK. Nah, Oke. di RHK MTS, ini pertanyaan dari teman kita, ada leveling jabatan. Bisakah tugas tambahan masuk di leveling dan ada nilai minimal 71? Bukti pendukungnya contohnya apa ya, Bu? Seperti itu, Bu. Oke. Untuk leveling jabatan itu, eee, kalau kami dari Balai Diklat Keagamaan Semarang ini Bapak Ibu, itu masuk salah satu indikator ya, atau RHK dari kepala balai yang kita intervensi. Nah, syarat leveling jabatan itu kan dalam rangka artinya ada kaitannya juga dengan, kompetensi. Nah, Mhm. maka butir-butir yang kita masukkan di sana itu termasuk misalkan Bapak Ibu mendapatkan tugas ya, untuk melaksanakan pelatihan, Iya. training of trainer misalkan, kemudian, mengikuti workshop yang ada JP-nya begitu Bapak Ibu ya. Itu bisa kita masukkan ke sana ya. Nah, apakah itu masuk utama atau tambahan? Saya pikir ini
ini kan prioritas tinggi ya. Kita penting kan, kita itu peningkatan kompetensi kita baik itu melalui pelatihan atau melalui workshop, itu yang berupa, kediklatan ya. Tapi Iya, kalau pendidikan yang secara, formal. formal ya, misalkan S1, S2, atau S3 gitu, bisa saja kita masukkan juga ke sana ya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru tidak ada rumah sendiri untuk nyantolin itu bisa saja dimasukkan ke sana. Masuk yang utama atau tambahan, tentu masuk yang Utama. utama, betul, begitu. Seperti Mhm, itu. mhm. Nah ini, sepertinya mendapatkan, sedikit jawaban dari penanya berikutnya. Kami dari PNS yang memiliki ijazah S2. Pada menu apakah untuk memasukkan ijazah tersebut supaya mendapatkan angka kredit sebagaimana Permenpan terbaru? Ada Oke. kaitannya dengan tadi ya, Bu, Iya ya? iya, betul Heeh, betul. mungkin nanti Iya. bisa dikuatkan lagi, Bu. Ya, baik Mbak Ida. Jadi Mhm, gini, eee, bisa saja kalau misalkan Bapak Ibu mau memasukkan ke dalam yang tadi ya, indikator tentang leveling jabatan tadi. Nah, bisa juga Bapak Ibu misalkan tidak ada, RHK yang berbunyi seperti itu ya, mungkin kan tidak semua dari kita memiliki atasan yang memiliki sama ya. iya, Ya, nah maka nanti, boleh juga Bapak Ibu itu memasukkan itu ke penugasan atau direktif ya. Ini mungkin menjawab juga Mbak Ida ada yang bertanya, bagaimana untuk memasukkan tugas-tugas, tambahan mereka mhm, ya, ketika di sana mungkin mereka sulit mencari cantolannya itu. Nah, maka pimpinan memberikan satu ruang lagi atau satu tambahan RHK ya, yang mana isinya tadi itu, penugasan penugasan atau direktif direktif, pimpinan direktif. sehingga itu nanti akan bisa diintervensi oleh pegawai-pegawai di bawahnya untuk memasukkan memasukkan yang, hal-hal yang mungkin tidak tercover ke dalam RHK-RHK yang, sudah ada, seperti itu, Mbak. Baik Bapak Ibu, jadi kalau untuk keterkaitannya dengan angka kredit bagaimana penilaiannya, itu kita kembalikan ke Permenpan 1 ya. Permenpan 1 terkait dengan jabatan fungsional, Permenpan RB nomor 1. Nah, memang kita fungsional sekarang itu sudah tidak ini ya, diribetkan atau diriwahkan dengan menyusun angka Angka kredit kredit. untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah, maka penilaian itu nanti ada di mana? Penilaian itu terpusat di SKP Bapak Ibu. Nah, maka, bagaimana untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu, itu diambilkan dari predikat kinerja Bapak Ibu. Nah, predikat kinerja itu, nah apa namanya, itu nanti akan dikonversikan. Nah, maka Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu baik itu menulis, apa namanya, publikasi ilmiah, membuat karya inovatif atau apa, itu masih kita lakukan nggak Bu? Ya tetap saja kan itu Mhm, sebagai, tugas guru itu tetap jalan. Nah, nanti penilaian itu akan ada di SKP Bapak Ibu. Ya, nah itu tentu, karena tugas utama kita berarti nanti akan masuk di tugas utama ya. Jadi, di hasil kerja masuk yang, utama. Bu, susah Bu nyari cantolannya ya, sekali lagi susah nyari mhm. cantolannya. Baik kalau memang susah ya udah solusinya memang kita masukkan saja itu ke dalam direktif pimpinan, gitu Bapak Mhm, Ibu. mhm. Gitu Mbak Iya. Ida. Konversi ini ya, Bu, ya, konversi Mhm. tugas di SKP menjadi angka kredit. Ini menarik sekali, tapi, pasti butuh waktu lama ya, Bu, ya, untuk membahas ini untuk Iya betul guru-guru, betul. iya, termasuk nanti teknisnya seperti apa. Nah, kita tidak Mungkin nanti mhm, ada pembahasan khusus tersendiri, iya, Mbak, heeh, heeh. karena ini temanya udah lain Iya, ya, sudah heeh. berbeda itu Betul ya. Kita betul, lanjutkan untuk iya. RHK saja ya ini ya Bapak Ibu ya, khusus untuk pertanyaan lain ini, masih ada kaitannya, tapi ini dari JF Pustakawan, Bu. Oh Ini ya, ada oke. Pustakawan P3K, SK-nya Dekan Kemenak, Mhm. akan tetapi ditugaskan di madrasah. Nah, pustakawan ini harus melakukan dialog kinerja seperti itu. Kemudian untuk membuat RHK, ini mengintervensi Perkin dari sumber yang mana? Apakah dari Mhm. kan Kemenak ataukah dari kepala madrasah? Ya, baik. Eee, Pustakawan jika memang dia ditempatkan di madrasah, tentu nanti, pejabat penilai dari pustakawan tersebut, CF pustakawan itu kepala madrasah.
Nah, tentu, dia akan mengintervensi, RHK dari kepala madrasah, Baik. begitu. Nah, ini Bapak Ibu perlu dicermati, mungkin nanti dicek and recheck kembali pada akun Bapak Ibu semuanya ya, apakah memang sudah benar atasan ya, Iya, Bapak Ibu sebagai pustakawan itu adalah kepala madrasah ya. jika atasannya masih Kakan Kemenak bagaimana, Bu? Ya, itu nanti bisa, ke admin ya, admin pusat Mmm, lah kalau itu ya. pusat. Iya, kalau ke admin pusat supaya nanti disesuaikan, sehingga Bapak Ibu yang pustakawan di madrasah nanti bisa mengintervensi dari, RHK-nya Bapak Kepala Madrasah. Demikian, Mbak Ida. Jadi ini, persoalan yang, teknis, tetapi kalau tidak selesai ini akan menghambat seperti itu ya, Bu, Iya, ya. betul. Kadang-kadang kan di situ unornya Kakan Kemenak, Kemenak Mhm. semua, jadi pejabat penilai itu tertera masih kepala kantor, seperti Iya. itu. Nah, untuk ini, Bu. Maka anu Mbak Ida, Heeh. jadi, apa namanya, pimpinan-pimpinan ya yang, pejabat-pejabat yang memang, bisa klaim sebagai pimpinan, Mhm. itu memang harus gercep gitu ya Iya, istilahnya ya iya. dalam hal ini karena tuntutan untuk 2020 SKP 2023 harus segera Mhm, selesai, mhm, bisa segera untuk, input ya, mhm. input RHK ke e-kinerja. Nah, kenapa demikian? Karena kalau pimpinan itu tidak input kinerjanya, maka tidak input RHK ya di Mhm. kinerja, tentu akan menjadi kendala bagi bawahan-bawahannya. Mereka tidak akan bisa berkutik ya, nggak akan Iya, bisa bekerja. Karena iya. belum ada yang mau diintervensi, masih kosong seperti Iya, itu. apalagi kalau MPH-nya 2 tingkat itu ya, Bu, Mhm. ya. Jadi Bahkan tingkat ada yang kalau tidak salah, selanjutnya ada pertanyaan sejenis bahwa, "Bu, kalau misalkan RHK pimpinan belum di-input ya, nah kami bagaimana?" Ya mungkin bisa mhm, didialogkan ya iya, di organisasi di satker tersebut. Mungkin ada, apa, tim IT yang bisa membantu seperti mhm, itu untuk input RHK dari pimpinan, agar segera begitu. bisa diintervensi. Iya, nanti kan kasihan ya menggantung dari pegawai-pegawai yang ada di bawahannya karena belum bisa intervensi RHK. Demikian, Mbak Ida. Iya, ini Bu, ada lagi nih pertanyaan. Mhm, Jika, ini ya, RHK yang kita susun, apakah ini harus sesuai dengan RHK pimpinan? Mungkin perkin pimpinan maksudnya ya, mhm mhm. atau bisa mengajukan sendiri? Bagaimana jika pengajuan tersebut tidak disetujui? Apakah boleh tetap dimasukkan atau tidak? Oh, mungkin ini yang dimaksud ya, artinya, mengajukan RHK sendiri, ya memang Bapak Ibu harus membuat RHK sendiri ya, tetapi RHK yang Bapak Ibu buat itu tentunya, apa, disesuaikan dengan RHK dari pimpinan gitu. Ya memang RHK yang kita buat itu kita akan menarasikan sendiri yang mana tentu tidak lepas dari, tugas jabatan kita. Nah, kan pertanyaannya apakah boleh membuat RHK sendiri? Memang kita pegawai bikin RHK sendiri, tetapi itu adalah intervensi dari RHK, pimpinan. Pimpinan Kalau kita. misalkan Bapak Ibu sebagai artinya kita sebagai, bawahan gitu ya, kemudian kita membuat RHK sendiri yang akan kita intervensi sendiri itu nggak bisa, karena memang tidak ada ruang untuk itu. Mhm, mhm. Jadi yang bisa membuat RHK yang diintervensi ya di ranahnya pimpinan ya, pakai akunnya pimpinan. Nah, nanti kita bisanya mengintervensi dari RHK yang sudah ada itu dengan RHK-RHK-nya kita. Iya, Nah, iya. RHK-RHK-nya kita itu kan kita membahasakan sendiri, disesuaikan dengan, tugas jabatan kita tentunya atau mungkin tugas lain tetapi itu menjadi direktif dari pimpinan, dan ekspektasi pimpinan kepada kita sebagai pegawai, begitu Mbak Ida. Iya, iya, Bu, ya. Jadi memang ini sesuai dengan prinsip direct cascading-nya itu ya, Bu? Ya Kita betul. kerjaan kita itu harusnya ada cantolannya dengan kerja-kerja pimpinan Mhm, ya kita, sehingga lebih nyata hasil kerjanya nanti output-nya seperti apa. ya betul. Nah, ini masih ada keresahan ini. Misalnya RHK atasan ada 4. Nah, ini Iya, ya, guru mengisi 2 RHK. oke. Dan 2 RHK diisi oleh bagian lain, misalnya Mhm, kepala TU. iya. Bagaimana Bu ini? Iya, boleh, bisa banget ya, Iya, heeh, memang memang yang mestinya seperti itu ya.
Nah, tentu pembagian itu bukan kemudian kita enaknya, "Wah, kayaknya aku enak ngambil yang ini aja deh, yang itu Heeh. susah aku nggak mau," misalkan kayak gitu, bukan seperti itu. Tetapi dasarnya adalah dari dialog kinerja. Baik baik. Betul nggak RHK itu bisa kita intervensi, cocok nggak dengan RHK kita sebagai jabatan fungsional apa, misalkan sebagai guru atau sebagai pustakawan tadi dan sebagainya, begitu. Intinya Bapak Ibu, RHK-RHK pimpinan yang sudah di-input ke dalam e-kinerja itu semua harus ada yang mengintervensi. Bisa jadi satu RHK lebih dari satu pegawai yang mengintervensi, begitu di RHK yang sama ya. Nanti akan kelihatannya adalah pada matriks peran hasil. Di MPH-nya, Yes, nggih nggih. iya. Nah, ini ternyata ada juga Bu guru Mhm. yang, ternyata menjalankan tugas-tugas di bawah Kasipenmat. Ini ada pertanyaan, Oh, iya iya bagaimana iya. dengan guru yang di swasta Heeh heeh. atasannya kepala seksi Penmat? Betul Nah, apakah betul. harus diintervensi semua kerja-kerja Kasipenmat atau Hmm. bagaimana? Oke, bagus bagus pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu guru yang di swasta ya, PPK-nya atau pejabat penilai kinerjanya itu adalah Kasipenma. Maka seandainya Kasipenma itu sudah menginputkan RHK-nya ada 20, apakah itu semua harus diintervensi ya oleh guru-guru swasta itu? Maka jawabannya tidak harus ya, karena Kasipenma itu tentu memiliki bawahan berupa jabatan-jabatan pelaksana di bawahnya. Nah, maka kegiatan-kegiatan yang mungkin ke tata usahaan atau apa, itu mungkin sudah diintervensi oleh jabatan pelaksana yang ada di, seksi Penma ya tentunya ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru ya sudah, ambil saja kira-kira, RHK yang mana yang bisa diintervensi oleh guru, seperti itu. Nah, ini, eee, memang masih ini ya, Bu, masih ada kaitannya dengan guru DPK ini, Bu. Mhm, RHK ASN guru DPK yang dipekerjakan maksudnya ditugaskan ya iya, pada madrasah swasta. oke. Kemudian yayasan madrasah mengangkat ASN tersebut sebagai kepala madrasah. Bagaimana isian RHK-nya? Oke, baik. Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Mungkin ini, apa, yang bersangkutan itu, apa namanya, mengalami ini ya. Iya, mengalami ini dan masih kebingungan memposisikan diri itu sebagai apa itu. Ini Iya sepertinya iya. pertanyaan ini juga kemarin muncul ya, Bu, ya, agak Mhm. banyak ini ya. Iya iya, Mbak. Heeh. Jadi, kembali ke pejabat penilaiannya siapa, Iya. ya. Pejabat penilaiannya siapa, nah, tentu kalau kepala madrasah itu mungkin, berupa tugas tambahan ya. Mhm. Jabatan aslinya itu adalah guru. Nah, Mhm maka kita mhm. menyusun SKP kita itu, sesuai dengan SKP guru. Nah, SKP guru, maka guru itu apa namanya, bertanggung jawab atau mengintervensi RHK-nya siapa. Jika di Kemenak itu biasanya langsung ke kepala Kemenak, ya, ke kepala Kemenak. Nah, ketika dia ditugaskan di, swasta sebagai kepala madrasah, maka butir-butir kegiatan dia sebagai kepala madrasah nanti bisa masuk ke SKP-nya, guru ini, gitu Mhm. ya, guru yang ditugaskan sebagai kepala madrasah. Oh, Nah, iya. namun nanti tugasnya sebagai kepala madrasah itu tetap bisa masuk ke SKP-nya sebagai guru yang mana itu masuk ke utama. Mhm. Ya, Masuk karena tugas apa? Ya, utama. karena dia prioritas tinggi, Mbak, ya. Mhm mhm. Jadi kalau misalkan tugas-tugasnya sebagai kepala madrasah itu tidak terlaksana, tentu nanti dampaknya ya, Mhm. akan, banyak ya rentetannya seperti itu. Maka itu masuk yang, prioritas tinggi, jadi masuk yang utama. Nanti akan diberikan, penilaian dan masuk untuk di-rating di Iya hasil kerja ya, iya iya. gitu. Ini, jadi membedakan antara tugas utama dan tugas tambahan Heeh, ini betul. penting sekali ya, Bu, ya. Ada rekan kita ini sobat dari MTSN Sleman, Iya. beliau pustakawan. Nah, semua tugas utama pustakawan di RHK Mhm. kepala TU masuk ke dalam tugas tambahan, bukan tugas utama. Yang benar bagaimana? Seperti itu. Ini beliau pustakawan, semua Mhm. tugas utama pustakawan. Oh, Di masuk tugas RHK tambahan. kepala TU masuk ke dalam tugas tambahan. Mhm Jadi mhm ada mhm. tugas-tugas tambahan yang kaitannya dengan KTU-an, mungkin Mhm. ya, ketatausahaan, dan itu tidak masuk tugas utama. Itu betul begitu atau tidak, Bu? Oh, iya.
Ini Kan sebetulnya CF-nya ya, pustakawan sebetulnya ya. pustakawannya ini pustakawan apa dulu ya, ahli Oh, ahli pertama, muda atau madya gitu berbeda ya. ya, Bu, ya? Dari muda, madya itu biasanya langsung ke kepala ya, Mhm, artinya pejabat penilainya. Nah, mhm. maka nanti tentu kembali lagi ya dilihat siapa pejabat penilainya ya. Oh, iya penting sekali Pejabat ini penilainya ya, heeh. siapa, itu karena akun kita itu sudah ini Bapak Ibu ya, sudah disinkronkan gitu ya. Kalau pejabat atasan, nama Mhm, atasan ya di profil yang Bapak Ibu waktu tampilan awal ya di mhm. e-kinerja itu belum sesuai, maka memang kita harus menyesuaikan dulu karena memang sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mengintervensi ketika atasan Bapak Ibu itu juga sudah Mengisi. mengisi dan memang atasan Bapak Ibu itu, sudah benar, seperti itu ya. Nah, maka jika tidak ada ketidakcocokan, maka perlu dikomunikasikan dengan admin ya, Mhm, supaya mhm, nanti Bapak Ibu tidak salah mengintervensi. Karena ada mhm. kasus Mbak, ada yang salah mengintervensi atasannya. Nah, itu, mungkin saya tidak tahu itu kesalahan pada di mananya ya. Iya. Karena, muncul RH-nya atasannya itu, tetapi ternyata atasannya itu bukan itu, begitu ya. Mmm, Nah, maka mhm, ini kan mhm. harus, merubah atasan, merubah pimpinan atau pejabat penilai itu admin tentunya ya. Heeh, di admin pusat ya, Bu, ya, Betul. perubahan data ini ya? Saya gambarkan juga Bapak Ibu, jadi gini, kita kepala-kepala KUA ya di Kementerian Agama ya, kepala KUA itu sebetulnya memiliki apa, wewenang ya untuk menilai harusnya ya, tetapi format kita di Kemenak, kepala KUA itu bukan pejabat penilai. Iya, Walaupun mungkin ada beberapa staf di KUA begitu ya Mbak ya. iya, Tetapi kenapa? Ya mungkin ke depannya ya akan on proses ke sana. iya, Tapi mungkin untuk amin. sementara ini jika admin pusat dibebankan untuk, merubah status ya dari kepala-kepala KUA itu untuk menjadi pejabat penilai itu tentu harus memetakan sekian KUA Iya, di seluruh Indonesia. iya, iya, Nah, itu bukan pekerjaan yang mudah mudah. ya. Nah, maka mungkin, kalau, eee, ini kan kita sudah injury time ya Bapak Ibu ya untuk Sudah tinggal menyelesaikan detik-detik SKP, sampai betul. tanggal akhirnya. Iya, SKP kita ini mungkin nanti akan, ke depan akan ditata termasuk juga penilaian periodik, apakah kita Mhm, Kementerian Agama itu disepakati nanti akan memakai yang bulanan juga, atau triwulan, triwulan, semester, atau cukup begitu. yang di akhir. Nah, itu tentu nanti, apa, kita menyesuaikan ya dengan admin pusat, Iya, gitu Mbak Ida. iya ini wah kalau mau dibahas semuanya masih banyak sekali ini, Bu, nih. Bagaimana Iya. misalnya nanti kita buka untuk sesi selanjutnya, Bu, ya, untuk Oh, pertanyaan-pertanyaan bisa, ini. ya. Iya. Ini Bapak Ibu terima kasih sekali ya yang kemarin sudah berpartisipasi. Kami dari Balai Diklat merasa senang dan bangga bisa melayani ibu bapak semuanya, terutama berkaitan dengan hal-hal yang saat ini sedang kita butuhkan, penilaian SKP, kemudian input data di e-kinerja dan lain-lain. Ya terima kasih sekali Ibu Nikmah untuk Sama-sama, sama-sama. kehadirannya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di Insya dalam Allah sesi ya, insya podcast Allah. berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.